Baik, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, saya akan share screen dulu untuk adapun tema yang akan kita renungkan pada siang hari ini adalah hidup saling membangun dan menguatkan. Ya. Kita membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, kepada orang percaya yang ada di Roma. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat kebenaran firman Tuhan ini untuk kita. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di dalam kitabnya atau di layar yang saya sudah siapkan. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Menarik kalau kita memperhatikan tentang hidup yang saling membangun dan saling menguatkan. Apa yang menjadi satu pergumulan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Roma, saya percaya itu juga yang sebetulnya menjadi kehidupan atau pergumulan kehidupan orang-orang percaya di masa kini dan pergumulan kehidupan kita semua. Saya pikir hal yang sama juga kita alami. Bahwa kita mesti menyadari tiap-tiap orang punya kehidupan yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda, punya kelemahan, punya kekuatan. Ada yang lemah, ada yang kuat, dan bicara tentang kelemahan dan kekuatan ini bukan hanya sekadar bicara tentang fisik, bukan hanya sekadar bicara tentang finansial, bukan hanya bicara tentang pengetahuan, tetapi juga bicara tentang kerohanian, bicara tentang iman, bicara tentang relasinya dengan Tuhan. Dan suatu ketika Paulus membicarakan pasal yang ke-15 dari suratnya kepada orang-orang percaya di Roma ini, dia menyadari betul tentang apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Roma. Kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, maka dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 itu menjadi problem yang ada di sana juga. Bahwa masing-masing orang atau jemaat Tuhan yang ada di Roma ini berbeda. Mereka punya perbedaan. Perbedaannya saya katakan di sini tentu ada yang baik secara finansial, ekonomi, status sosial mereka tentu berbeda, sehingga Paulus melihat sebetulnya bahwa tidak mudah untuk orang saling menerima satu dengan yang lain. Ya. Ada yang memang betul-betul mungkin menerima seorang akan yang lain karena status mereka sama, karena perekonomian mereka sama, karena hobi mereka sama, karena kepintaran mereka sama.
Karena pekerjaan mereka sama. Tetapi dalam kehidupan berjemaat kan tidak bisa demikian. Sehingga Paulus mengingatkan kepada mereka, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita. Jadi hidup ya tiap-tiap orang yang beda seringkali juga menjadi gap, menjadi pemisah, menjadi jurang yang membuat seorang akan yang lain tidak bisa menerima satu sama lainnya. Ya, orang yang hobinya A, barangkali dia akan bisa menerima orang yang sama dengan hobinya A. Tetapi sulit untuk menerima orang yang punya hobi yang B. Orang yang pekerjaannya A, dia susah untuk menerima orang yang barangkali pekerjaannya yang B. Demikian seterusnya. Demikian juga dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ya, di Roma dan saya pikir juga kehidupan yang demikian juga seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang di zaman sekarang atau kehidupan kita mungkin. Ya, oleh sebab itu bagaimana kita di dalam bagian ini diingatkan oleh Allah untuk hidup saling membangun, hidup saling menguatkan. Paling tidak, apa yang menjadi tujuan dari kehidupan orang percaya yang saling membangun? Apa yang menjadi sasarannya? Apa yang menjadi tujuannya? Apa yang menjadi goalnya? Sehingga betul-betul hidup yang saling membangun, hidup yang saling menguatkan bisa terrealisasi dan mencapai tujuannya. Nah, yang pertama bahwa Paulus menyampaikan tujuan dari kehidupan yang saling membangun, tujuan dari kehidupan yang saling menguatkan adalah pertama demi sebuah kebaikan. Demi sebuah kebaikan itulah tujuannya. Kenapa orang mesti saling membangun? Kenapa orang mesti saling menguatkan? Supaya ada sesuatu yang baik yang terjadi di dalam kehidupan orang seorang. Supaya ada terjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu apa? Sesuatu yang baik itu kenapa mesti diupayakan? Kenapa mesti harus dilakukan? Kenapa mesti harus dikerjakan? Ya, banyak orang yang tidak menginginkan sesuatu kebaikan sehingga menghancurkan kehidupan. Tidak peduli, tidak mau tahu. Ya, tidak mau menghiraukan. Ya, orang lebih cenderung melihat kehidupan orang yang lain kalau sama-sama atau kalau baik, apalagi kalau melampaui kebaikannya, barangkali dia merasa iri, dia merasa dengki, dia merasa tidak suka, ya. Dia merasa tidak senang. Tetapi tidak demikian, bahwa kehidupan yang baik itu atau suatu kebaikan, sebuah kebaikan, mesti menjadi tujuan daripada kehidupan orang percaya. Karena itu Paulus mengingatkan, hendaklah engkau saling membangun, saling menguatkan, saling menopang, saling memperhatikan supaya adanya satu kebaikan di antara seorang akan yang lain sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai umat yang Tuhan telah tebus. Dan itulah yang menjadi satu tujuan. Yang pertama, hal yang kedua, kenapa? Apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi goal bahwa hidup harus saling membangun. Hidup harus saling menguatkan. Adalah supaya tentu terjadinya kekuatan, memiliki kekuatan, memiliki pengharapan. Supaya orang percaya dalam konteks ini memiliki kekuatan. Ya, orang yang lemah punya kekuatan karena ada orang yang kuat menopang mereka. Orang yang roboh kehidupannya, kehancuran, hidupnya hancur, jatuh, maka perlu ada yang membangun mereka, perlu ada yang menopang mereka sehingga mereka menjadi kuat. Ya, orang yang tidak memiliki satu pengharapan, karena ada orang yang lain memiliki satu pengharapan, diberi pengharapan, punya kepastian hidup, maka mereka adalah orang yang kemudian Tuhan pakai untuk memberikan satu pengharapan bagi orang lain. Itu menjadi sesuatu yang sangat perlu, sangat penting untuk diupayakan, untuk dilakukan di dalam kehidupan. Bayangkan di dalam konteks zaman sekarang gitu ya, betapa banyak orang yang mengalami kehancuran, kelemahan, keterpurukan, pergumulan yang sulit, dan bahkan dalam konteks banyak hal, misalnya dalam kesehatan mereka, dalam konteks pekerjaan mereka,
dalam konteks relasi mereka, dalam konteks pengetahuan mereka. Maka bagaimana orang-orang yang diberikan Allah anugerah melampaui yang lain. Ya, melampaui yang lain, maka diberikan kesempatan untuk memberikan atau menjadi penopang, memberikan satu kekuatan, penghiburan yang Paulus bahasakan dalam bagian yang kita baca tadi. Ada suatu penghiburan yang harus dilakukan di sana. Supaya apa? Supaya hidup kuat, hidup punya pengharapan. Itulah kehadiran orang percaya, kehadiran umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, bagaimana mereka menjadi orang yang dipakai oleh Allah menjadi terang, menjadi garam, memberikan sinar, memberikan rasa, menjadi penyangga, menjadi tongkat yang menopang kehidupan orang lain. Dan memang tidak mudah untuk menjalani kehidupan yang demikian. Tetapi itulah pergumulan yang harus ya kita hadapi, kita jalani, bagaimana hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang menjadi tujuan kehidupan orang saling membangun, saling menguatkan adalah apa yang Paulus ingin sampaikan dalam bagian ini, supaya terciptanya suatu kerukunan hidup. Ya, kalau orang acuh, cuek, ya, yang roboh biarlah roboh, yang hancur biar hancur, yang jatuh biar jatuh, yang terpuruk biar terpuruk. Maka kesenjangan hidup, ya, kerukunan akan hancur di sana. Kedamaian akan tiada di sana. Kedamaian akan hilang, akan musnah, akan tidak ada. Kenapa? Karena memang masing-masing ya egonya dibawa. Masing-masing memikirkan tentang diri mereka. Ya, kerukunan itu yang menjadi bagian kenapa Paulus juga mengingatkan orang percaya yang ada di Roma. Untuk apa? Untuk saling membangun, untuk saling menopang, untuk saling menguatkan tiap seorang akan yang lain. Kalau kita memperhatikan tulisan Rasul Paulus dalam bagian lain, memang ya bagaimana mereka saling menopang, saling menguatkan, saling membangun di dalam konteks untuk memenuhi hukum Kristus, memenuhi hukum Allah. Dengan demikian ketika mereka hidup saling membangun, kehidupan yang saling menopang, kehidupan yang saling ya menguatkan, maka dengan demikian memenuhi hukum Kristus. Yang namanya saling bukan hanya searah, tetapi juga bisa mengerti, memahami, timbal balik, ya saling, namanya juga saling. Jadi tidak serta-merta bahwa hanya sesuatu yang kemudian mengharapkan, tetapi juga ya menjadi orang yang kemudian berbagi dalam hal tersebut. Ya, banyak orang kemudian ya memposisikan diri hanya sebagai orang yang bisa mengharapkan. Ya, hanya bisa orang kemudian ya udah, atau hanya bisa menjadi penerima. Tapi bagaimana saling di sini? Sehingga betul-betul tidak ada keegoisan di sana, tidak ada kecenderungan untuk ya udah yang lain ya saya mendapat untung, yang lain mendapat rugi misalnya. Tapi tidak demikian dengan kehidupan orang percaya. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa hidup saling membangun, saling menguatkan. Memang siapa sih yang bisa bertahan hidup seorang diri? Tidak bisa, bukan? Masing-masing manusia memerlukan orang yang lain kok. Ya, memerlukan satu sama lain, memerlukan orang yang dekat dengan dia. Kalau dalam konteks kantor ya memerlukan orang di sekitarnya sebagai rekan kerja, sebagai rekan di kantornya. Ya. Dan orang yang paling terdekat ya juga ketika dalam tetangga juga gitu. Karena itu aneh sekali. Kalau orang dalam konteks zaman sekarang yang bertetangga juga tidak mau tahu dengan tetangganya gitu ya, tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Misalnya. Ya, tapi bagaimana dengan kehidupan kita sebetulnya ya? Memang hal demikian tantangan terbesar bagi hidup orang-orang zaman sekarang ya udah, yang penting saya bisa, saya mampu, saya kuat gitu ya. Saya bagi saya sendiri, saya berjuang dan sebagainya. Hal yang sangat menarik bahwa ya kalau konteks zaman sekarang misalnya orang yang sakit, ketika mereka sakit juga mereka memerlukan orang lain, bukan? Sekalipun mereka, saya dokter, saya nggak perlu orang lain mengobat, saya juga nggak bisa. Dokter sendiri pun ketika mereka
mengalami kelemahan tubuh, kesakitan dan sebagainya, mereka juga memerlukan dokter lain, memerlukan perawat lain untuk menopang mereka, untuk menguatkan mereka, untuk membangun terciptanya satu kerukunan di antara sesama manusia. Ya. Kenapa? Karena tidak saling membangun, tidak saling menguatkan. Yang ada saling ingin menguasai. Ketika manusia saling ingin menguasai, saling ingin menindas, saling ingin menjajah, ya, saling ingin mengalahkan, maka bukan kerukunan yang ada. Justru nanti satu, ya, bersyukur kalau persaingan itulah satu persaingan yang bisa sehat terjadi di sana. Mungkin yang terjadi bisa penindasan, bisa penjajah, bisa penguasaan seorang terhadap yang lain, bisa sikap atau tindakan memperbudak yang terjadi di sana. Tetapi ketika hidup bisa saling membangun, saling menguatkan, dan menciptakan satu kerukunan, bukankah itu sesuatu yang indah? Bukankah sesuatu yang baik katanya? Bukankah itu yang hidup atau kehidupan yang diharapkan oleh manusia? Bukankah itu kehidupan yang demikian yang sebetulnya diinginkan oleh tiap-tiap orang? Ya, kalau kita memperhatikan kehidupan konteks dunia zaman sekarang, ya ada yang saling menjajah, saling menindas, saling membunuh, saling berperang. Ya. Maka bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Ini menjadi satu pergumulan yang memang bagi kita ya tidak mudah untuk kita lakukan, untuk kita jalani, tetapi apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang Paulus ingatkan kepada orang percaya yang ada di Roma, yang memang mereka memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki problem secara internal dalam kehidupan jemaat, baik itu antara orang Yahudi yang percaya dengan orang Yahudi yang tidak percaya yang terjadi di Roma, juga antara orang Yahudi yang percaya kepada Kristus dengan orang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Jemaat di Roma mengalami hal yang demikian. Kenapa? Karena memang bagi orang Yahudi yang ada di Roma, mereka terus mengagungkan, menggemakan, memegahkan legalisme mereka, hukum yang mereka punyai. Sementara orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus, mereka justru memegahkan lisensi mereka. Itu menjadi suatu kebanggaan mereka. Sehingga bagi Paulus ketika hal kedua ini dibiarkan, maka sulit terjadinya satu kerukunan. Sulit mereka menerima seorang akan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Sebagai satu jemaat Allah yang sama-sama ada di dalam satu tempat ibadah yang sama. Ya. Ketika orang tidak saling membangun, tidak saling menguatkan, tidak saling menghibur di sana, maka kehidupan tentu bukan kehidupan yang sehat pada di sana. Bukan kehidupan yang dikehendaki Allah yang demikian. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini mengingatkan kepada kita tentang apa yang menjadi tujuan kehidupan ketika kita ayo saling membangun, saling menguatkan. Jelas sekali hal yang keempat yang Paulus ingin sampaikan adalah bagi saya dan saudara sebagai orang percaya, untuk apa? Kenapa sih kita masih saling membangun? Kenapa sih kita saling menguatkan? Kenapa sih kita saling memperhatikan, mempedulikan? Paulus mengingatkan supaya Allah dimuliakan. Untuk memuliakan Allah. Itulah yang terjadi di dalam atau yang disampaikan dalam bagian ini. Bukan untuk memuliakan diri. Bukan untuk membanggakan diri. Bukan untuk memuliakan sesama. Bukan. Tetapi untuk memuliakan Allah. Ya. Waktu orang mau membantu, mau saya untuk apa sih? Ada orang-orang tertentu ketika ingin memberikan sumbangan untuk apa? Ya, nama saya dicatat. Nama saya dikenal. Kalau bisa liput, panggil media. Panggil wartawan. Ya, masukkan ke dalam media sosial supaya viral, orang tahu saya memberikan sumbangan sekian misalnya. Pernah satu kali yang sempat viral ya, sempat terjadi, katanya nyumbang 2 TK, misalnya, 2 triliun untuk pembantuan dana penyusul COVID, tapi ternyata punya usut ya juga ternyata bukan sesuatu yang benar, tidak ada gitu ya. Nah, hal-hal yang demikian sebetulnya
yang harus diantisipasi dalam kehidupan kita. Ketika kita saling membangun, saling menopang, saling menguatkan, bukan untuk gagah-gagahan, oh saya bisa. Bukan untuk gagah-gagahan, oh saya pintar dari kamu. Saya lebih hebat, posisi saya dari kamu, tidak. Oh saya punya kekuasaan lebih tinggi sehingga saya menguasai kamu, tidak. Tetapi untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Untuk memuliakan Allah. Tujuan kehidupan ini mesti jelas. Arahnya mesti jelas. Ya. Kenapa sih kita saling menguatkan? Kenapa kita menguatkan orang lain? Ya. Banyak orang terkadang dalam hal, ya, walaupun tidak semua orang itu ya, dalam hal melayani orang lain, ya untuk apa? Untuk mendapatkan satu kesempatan bagi diri, supaya diri diakui sebagai orang yang baik, gitu ya. Diri diakui sebagai orang yang kemudian ya, boleh dikatakan ya, dipandang dan sebagainya. Walaupun misalnya ketika misalnya saja ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang tertentu ya bawa bantuan untuk orang lain, misalnya. Padahal uang itu bukan uang dia, misalnya uang dari orang lain juga. Ketika dia datang misalnya, yang dikenal barangkali orang yang membawa uang itu, orang yang menyumbang yang tidak diketahui itu tersembunyi di sana. Ya, kemuliaan diri yang dicari. Tapi itulah kesenangan manusia. Itulah kesenangan. Manusia adalah bagaimana dirinya menjadi orang yang dikenal, dirinya menjadi orang yang dibanggakan, dirinya menjadi orang yang populer, dirinya menjadi orang yang boleh dikatakan dianggap sebagai orang yang lebih daripada yang lain. Paulus mengingatkan, kalaupun kamu saling membangun, kamu saling menguatkan, kamu saling menopang, jadi bukan untuk kebanggaan diri, tapi untuk kebanggaan Allah. Bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk mahkotamu, tapi untuk mahkota Allah. Bukan untuk kemuliaanmu, bukan untuk kesemarakan, tapi untuk kesemarakan Allah, untuk kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau mencari kemuliaan diri, Paulus mengatakan melayani supaya diri dimuliakan, maka betapa mengecewakan kelak ketika diperhadapkan dengan satu pengadilan, diperhadapkan dengan satu tahta, bahwa untuk apa engkau mencari kemuliaan di dalam satu pelayanan yang ada? Untuk apa engkau mencari kemuliaan ketika engkau bisa melakukan satu pertolongan bagi orang lain? Untuk apa engkau mencari satu nama yang besar bagi dirimu ketika engkau bisa mengangkat, menopang yang lain? Itulah yang harus diantisipasi oleh setiap kita ketika kita melakukan satu perbuatan yang menyukakan hati Allah, yang memuliakan Allah, dengan menopang, dengan mengangkat, dengan mengayomi, dengan melindungi, dengan membangun orang lain. Jadi kadang kita kalau melakukan atau membangun, menguatkan, bisa menolong orang lain gitu ya. Orang lain bisa terima kasih, kita bangga. Orang lain tidak bisa berterima kasih, kadang bisa marah, bisa kecewa, dan sebagainya. Padahal kalau kita melakukannya untuk kemuliaan Allah, ya kenapa kita mesti harus minta balasan lagi? Kenapa kita mesti harus minta pujian, hormat, dan sebagainya lagi? Bukankah kita telah mencari kemuliaan Allah? Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisakah kehidupan yang saling membangun itu dilakukan? Bisakah kehidupan yang saling menguat itu dilakukan? Tentu saja bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Karena itu kehidupan orang percaya, kehidupan umat Tuhan, kehidupan kita bisa saling membangun, bisa saling menguatkan, dan bisa berjalan dengan baik. Untuk tindakan saling membangun, saling menguatkan, bisa berjalan dengan baik, bisa terrealisasi dengan benar, terrealisasi dengan baik bila orang percaya betul-betul menaruh jiwa yang ada pada Kristus di dalam jiwa mereka. Inilah yang menjadi kunci. Bahwa kehidupan orang percaya saling membangun, saling menguatkan, saling menopang, saling menghibur, dapat berjalan dengan baik semuanya itu bila orang percaya menaruh jiwa Kristus ke dalam jiwa mereka.
Dengan kata lain bahwa kita akan saling membangun, kita saling menguatkan, kita akan bisa saling menopang. Kalau betul-betul semuanya itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan mulus, bisa terlaksana seturut dengan kehendak Allah, tidak lain dan tidak bukan. Kalau kita menaruh jiwa Kristus dalam jiwa kita. Mungkin pertanyaan bagi kita, emang seperti apa jiwa Kristus yang harus kita taruh dalam jiwa kita? Seperti apakah jiwa Sang Kristus yang harus kita taruh, yang harus kita letakkan di dalam jiwa kita? Sehingga memang tindakan saling membangun, saling menguatkan itu bisa berjalan dengan baik. Paling tidak ada beberapa hal jiwa Kristus yang bisa kita lihat. Pertama, bahwa jiwa Kristus yang harus ditaruh dalam jiwa orang percaya, sehingga proses tindakan pelayanan yang saling membangun dan saling menguatkan itu tadi bisa berjalan dengan baik. Ya. Yaitu jiwa yang tidak berkeberatan untuk menyampingkan kewajiban diri. Jadi kewajiban diri harus bisa kesampingkan. Seringkali kan kita merasa bahwa ini kewajiban saya, ini kewajiban kita. Betul. Tetapi ketika kewajiban itu bisa dikesampingkan, kewajiban diri ini bisa dikesampingkan demi kewajiban orang, maka ya kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menopang. Karena itu dalam bagian yang kita baca tadi, Paulus mengingatkan ya wajib menanggung kelemahan orang lain. Kewajiban atau keberatan mengesampingkan kewajiban diri. Apa sih kewajiban diri kita? Yaitu kesenangan kita. Kesenangan kita yang harus kita kesampingkan. Karena kita kan ya kesenangan diri kita yang kita utamakan ya. Kita senang, itulah yang kita upayakan. Mikirkan kesenangan orang. Tetapi Paulus mengingatkan, di dalam melakukan tindakan perbuatan, membangun, menopang, ya mempedulikan orang lain, saling menguatkan, saling membangun orang lain. Kalau memang betul-betul dalam jiwa kita ya, ada kita bisa dan mengesampingkan kewajiban kita, mengesampingkan hak kita. Dan itu sebetulnya kalau ketika melihat jiwa Kristus yang kita taruh dalam jiwa kita ini sangat kental di dalam diri Kristus ketika Paulus menulisnya dalam Filipi pasal yang kedua. Bagaimana Kristus datang ke dalam dunia merendahkan diri. Di dalam bagian ini pun Paulus mengingatkan kepada orang percaya di Roma, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Jelas. Dengan kata lain bahwa kita akan bisa saling peduli, saling membangun, saling menguatkan ketika kita melihat pola yang dilakukan oleh Kristus, pola kehidupan Kristus, keteladanan Kristus, bagaimana jiwa Kristus, dia punya kewajiban apa sih datang ke dalam dunia ini? Ya, secara hak, secara kewajiban barangkali dia bisa menjadi manusia yang betul-betul lahir di tempat yang mewah, bisa betul-betul memiliki harta kekayaan dalam dunia yang melebihi orang lain karena dia pencipta, dia penguasa, karena dia Allah. Tapi ketika dia datang ke dalam dunia, dia justru mengesampingkan haknya itu, mengabaikan haknya demi manusia yang dikuatkan, demi manusia yang diangkatnya, demi manusia yang ditolongnya, demi manusia yang diselamatkan. Hal yang kedua, ya, bicara tentang jiwa Kristus yang seharusnya kita taruh di dalam jiwa kita, bahwa kehidupan orang percaya bisa saling menguatkan, bisa saling ya menanggung, memperhatikan, menguatkan, meneguhkan, membangun seorang yang lain, yang menaruh jiwa Kristus dalam jiwa mereka, itu jiwa yang rela merendahkan dirinya. Rela enggak kita merendahkan diri kita? Ya. Kalau orang mau menopang yang lain kan mesti harus mau merendahkan diri. Bayangkan
Kalau seseorang yang ditopang adalah orang yang tidak bisa berdiri, orang yang tidak bisa bangun, maka mau tak mau kan orang yang menopang itu harus merendahkan diri, harus menunduk. Ya. Paling tidak kalau bukan hanya menunduk, mungkin lebih daripada itu duduk kali ya. Kan kita mau mengangkat ya, menopang orang yang lemah, menopang orang yang jatuh, ya. Menopang orang yang tidak berdaya, mengangkat mereka. Maka nggak mungkin kita berkata ya dari di tempat berdiri saja saya akan mengangkat. Enggak, bukan. Kita akan betul-betul mau turun, merendahkan diri di sana. Itulah yang dilakukan oleh Kristus, jiwa Kristus juga, jiwa yang merendahkan diri. Bagaimana dia turun dari surga, datang ke dalam dunia, menjadi manusia, dan bahkan berdiam di antara ciptaannya. Berdiam dan tinggal di antara umat manusia yang dicintai. Kita mau membangun, mau menguatkan, mau menopang orang lain. Tapi kita nggak mau merendahkan diri. Tidak bisa juga. Nggak bisa. Kita mesti mau menjadi orang yang betul-betul juga mau merendahkan diri di sana. Menjadi seperti orang yang mau kita tolong. Dan tidak mudah itu. Ya, apalagi kalau posisi sudah di atas, hidup sudah terbiasa nyaman, ya, hidup sudah terbiasa enak, bisa jadi ya untuk apa lagi, gitu kan? Tetapi tidak demikian dengan Kristus. Dia mengajar kita, dia mengingatkan kita, ya, dia memberikan keteladanan bagi kita, dan bahkan Paulus menyadarkan kepada kita untuk melihat seperti apa yang Kristus lakukan. Untuk melihat seperti apa yang Kristus perbuat. Oh, Kristus pun tidak mencari kesenangan dirinya. Orang percaya kita bisa menanggung beban, menguatkan orang lain, saling menguatkan, saling menopang, ya, saling mengangkat, saling membangun, dan itu bisa berjalan dengan baik bila kita menaruh jiwa Kristus yang ketiga. Yang bisa kita lihat dalam bagian ini adalah jiwa yang memang betul-betul bersedia mau melayani. Bukan dilayani, aku datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk melayani. Ya, kebanyakan manusia kan, ya namanya kehendak manusia kepengennya dilayani, gitu ya. Karena dilayani itu enak, dilayani itu ya tentu sangat membanggakan, sangat menyenangkan, dan mendapatkan satu pelayanan sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Karena menerima. Tapi ketika melayani itu identik dengan satu pengorbanan, identik dengan satu keterhilangan, identik dengan satu melepaskan, identik dengan satu menanggalkan, maka siapa yang mau? Ya. Tidak mudah, berat, kita bergumul untuk hal itu, bukan? Saya percaya bahwa kita untuk bergumul hal-hal yang demikian. Tapi ketika Kristus memberikan keteladanan jiwa yang bersedia melayani, dia mengangkat kita, dia menopang kita, dia membangun kita. Bagaimana sih hidup kita? Yang seharusnya binasa, yang seharusnya terpuruk, yang seharusnya jatuh, tapi karena Kristus rela merendahkan diri dan bahkan melayani kita, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul terlayani oleh Allah, menjadi orang yang betul-betul mendapatkan satu kehidupan yang boleh diperkenankan oleh Tuhan. Dan tentu hal yang keempat adalah kehidupan kita, atau kita bisa saling membangun, saling menguatkan, dan semua itu bisa berjalan dengan baik kalau kita menaruh jiwa Kristus pada kita, yaitu jiwa yang bersedia mengorbankan diri demi orang lain. Itulah yang sebetulnya dalam bagian ini Paulus ingin mengingatkan kepada orang percaya juga di Roma, supaya mereka bisa betul-betul saling bisa menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita, demikianlah kita menerima seorang akan yang lain. Sebab itu terimalah satu akan yang lain,
Sama seperti Kristus telah menerima kita, ya, bersedia mengorbankan diri. Dengan menerima saja sebetulnya suatu pengorbanan, apalagi ya kalau kita bisa melakukan lebih daripada itu, sungguh luar biasa, bukan? Kehidupan kita bisa saling menguatkan, bisa saling membangun, ya, rela berkorban tentu sangat dituntut dalam bagian ini. Dan ini tidak mudah, saya pikir, ya. Kita mau berkorban untuk orang lain, untuk berkorban untuk orang yang kita kasih, untuk orang yang kita cintai, gitu ya. Sesuatu yang memang tidak mudah, apalagi berkorban untuk musuh, ya, berkorban untuk orang yang membenci kita, berkorban untuk orang yang mencaci kita, berkorban untuk orang yang memaki kita, ya, berkorban untuk orang yang menganiaya kita. Paulus mengingatkan dalam bagian ini kepada orang percaya, ya, bagaimana kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku, telah mengenai aku. Dengan kata lain bahwa ketika kita hidup mengikut Kristus, tentu ya tidak bisa tidak ada satu pengorbanan, ada satu pembayaran harga yang dilakukan di sana. Bagaimana dengan kehidupan kita? Memang konteks zaman sekarang seperti tadi saya katakan bahwa betapa banyaknya hidup orang yang kalau dikatakan terpuruk, ada ya, memang walaupun tidak semua tentunya. Tapi terpuruk ada secara ekonomi, ada secara pekerjaan, ya, ada yang secara pengetahuan, ada yang secara mungkin kesehatan, sebagainya. Tapi bagaimana kita menguatkan mereka? Menguatkan tidak serta-merta harus hadir di tengah mereka secara fisik. Bersyukur kalau bisa. Nah, kalau tidak, kan kita sekarang cara menguatkan orang itu bisa melalui berbagai cara. Ya, orang yang tertentu ya yang punya kemampuan bisa mengirimkan sesuatu parcel barangkali. Kalau ada orang yang ini, oh saya menguatkan kamu ya, bahkan ada yang kirim bunga misalnya kan. Padahal bagi orang-orang tertentu ya daripada kirim bunga mendingan kirim uang ke Pak misalnya gitu ya. Nah bunga atau layu misalnya gitu. Tetapi itu ekspresi orang untuk ya membangun, menguatkan yang lain itu kan. Ada orang yang begitu dikirim bunga, udah semangat gitu ya. Padahal hanya setangkai bunga barangkali ya. Nah, ada yang dikirim, waduh ini dikirim misalnya entah itu makanan, wah ini menguatkan gitu ya, meneguhkan, mengangkat semangat. Ada yang dikirimkan, waduh kata-kata bijak, kata-kata motivasi, gitu ya, kata-kata. Ada yang dikirimkan ayat, banyak sekali. Ada yang dikirimkan doa dan sebagainya. Ya. Tapi ya, itu kalau kita menyadari bagian ini bahwa kita hidup itu memerlukan orang lain mengangkat kita, menguatkan kita, menopang kita. Kalau kita tidak ada di sekitar orang lain, maka sebetulnya ya kita antara hidup dan mati. Karena itu ya kita sebetulnya belajar untuk tidak egois dalam bagian ini. Belajar tidak kemudian untuk tidak hanya mengurung diri, melihat diri gitu ya. Kita lihat juga orang di sekitar kita, di kiri kanan kita. Lihat. Memperhatikan mereka. Ya. Karena itulah panggilan kehidupan kita. Dari mana sih kita belajar bagian ini? Selain dari kehidupan Yesus, maka Paulus mengingatkan kepada kita. Kita belajar dari tulisan yang sudah dituliskan oleh para nabi. Kita belajar dari tulisan dalam konteks sekarang. Dari apa yang telah dituliskan oleh para rasul. Dengan kata lain, belajar dari kitab suci. Gitu ya. Kitab suci mengajar kita untuk hidup memperhatikan, untuk hidup menopang, untuk hidup menguatkan. Ya, bukan untuk hidup merusak, bukan untuk hidup menghancurkan, bukan untuk hidup egois, bukan untuk hidup kemudian mau menang sendiri, mau senang sendiri, tidak. Tapi betul-betul ya, kitab suci kita mengajar bahwa hidup kita untuk peduli, perhati, membangun, menguatkan, dan meneguhkan. Itulah panggilan hidup kita. Dan biarlah kita terus diingatkan, ya kalau kita punya karunia untuk menasehati,
baiklah yang menasehati, Petrus berbicara ya. Ya, karunia mengajar, ia bisa mengajar, menopang orang, menguatkan orang ya dengan pengetahuan yang ada. Dia punya skill apa? Dia punya keahlian apa? Dia punya kepandaian apa? Itulah kehidupan berjemaat, itulah kehidupan di dalam komunitas Kristen, hidup dalam tubuh Kristus, hidup dalam gereja, hidup dalam pelayanan, hidup dalam kantor, hidup dalam gereja. Ya. Dan biarlah kita bisa merealisasikan semuanya ini sebagai wujud daripada iman kita, implementasi dari iman kita kepada Kristus. Ya, kita nyatakan wujud nyata kasih kita kepada Allah, kita nyatakan kepada sesama kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan.